Cold War Protecting, Bab 27. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jangan ragukan saya, Xie Haiyang, adalah pedagang profesional. Misi saya adalah melayani semua pelanggan. Anda datang dengan masalah, dan Anda akan pergi dengan puas. Anda dapat mendengarkan ulasan puas dari pelanggan saya. Di seluruh Ethereal Dao College, baik akademi bawah maupun akademi atas, nama saya adalah merek saya. Saat Xie Haiyang berbicara, ia mengangkat tangannya untuk menyentuh rambutnya yang disisir rapi. Rambutnya berkilauan di bawah sinar matahari sementara matanya memancarkan kecemerlangan. Ia tersenyum penuh gairah sambil berdiri di depan kediaman Gua Wang Baole. Kepercayaan diri dalam kata-katanya sangat mencolok. Setelah menyebut nama rektor dan dekan fakultas, ia bahkan menyarankan pembongkaran tempat tinggal gua tersebut. Semangat seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh mahasiswa biasa. Lagi pula, semua tempat tinggal gua di Sekolah Tinggi Dao memiliki formasi susunan. Formasi tersebut diukir secara seragam oleh Sekolah Tinggi Dao dan sangat sulit untuk dihancurkan. Demikian pula, semua yang ada di tempat tinggal gua adalah milik fakultas masing-masing. Para mahasiswa hanya memiliki hak istimewa untuk tinggal di sana dan bukan hak untuk mengubahnya. Namun, dari nada bicara Xie Haiyang, sepertinya pembongkaran tempat tinggal gua itu bukanlah hal yang sulit. Saat Xie Haiyang mengucapkan kata-kata itu, Liu Daobin dan kawan-kawan tersentak kaget. Kata-katanya terlalu berlebihan. Konsep meminta rektor untuk secara pribadi menempa artefak Dharma bisa diabaikan, tetapi botol tembakau dekan fakultas, yang terbuat dari pasir perak mistik, sangatlah langka. Itu adalah pasir perak mistik dengan kemurnian 90%. Itu sangat berharga. Mengenai kotak tembakau itu, ada cukup banyak informasi yang terungkap di intranet roh. Namun, Wang Baole hanya sedikit mengetahuinya karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengolah seni pemakan ki kekosongan agung setelah masuk ke perguruan tinggi Dao. Setelah mendengar itu dan melihat Liu Daobin dan kawan-kawan tampak cemas, Wang Baole memutar tubuhnya karena penasaran. Dengan susah payah ia membuka intranet roh dan memeriksa persyaratan yang dibutuhkan agar kanselir dapat secara pribadi memurnikan artefak Dharma, serta harga kotak tembakau pasir perak mistik. Matanya langsung membelalak saat melihat informasi itu. Dari keputusasaan total, ia tak kuasa menahan rasa gembira yang tiba-tiba muncul dalam dirinya saat pikirannya dipenuhi harapan. Ia mengatur posisi tubuhnya dan memandang keluar dari gua tempat tinggalnya. Bisakah kamu merobohkan tempat tinggal gua itu? Ketika mendengar nada bicara Wang Baole yang terdengar hampir tak percaya, Xie Haiyang tetap tenang. Ia terus menyentuh rambutnya sambil tersenyum tipis. Ini mungkin tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, tetapi Anda harus ingat bahwa di perguruan tinggi Dao Ethereal, jika saya, Xie Haiyang, mengatakan itu tidak mungkin, itu berarti tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Namun, penghancuran tempat tinggal gua adalah pekerjaan yang sangat besar. Itu membutuhkan waktu dan setidaknya 10.000 batu roh. Aku tidak akan menipumu di saat kau membutuhkan. Jumlah batu roh yang kau keluarkan akan sepadan karena aku perlu mencari seseorang untuk menghilangkan formasi susunan, lalu mencari seseorang untuk menenangkan dekan fakultas persenjataan Dharma. Terakhir, aku harus mempertimbangkan kompensasinya. Semua itu akan membutuhkan setidaknya 3 bulan. Xie Haiyang menjelaskan dengan sangat serius sambil mengulurkan 3 jarinya. Semahal itu, Dumin, Liu Daobin, dan yang lainnya tersentak kaget mendengar itu. 10.000 batu roh adalah jumlah uang yang cukup besar, apapun situasinya. Namun bagi Wang Baole, batu roh itu tidak penting, pergi dan menurunkan berat badan lebih penting. Ia hampir gila ketika mendengar bahwa dibutuhkan waktu 3 bulan. 3 bulan itu terlalu lama. Saat Wang Baole mulai merasa cemas, Xie Haiyang membungkuk dan melihat ke dalam gua seolah-olah sedang mengukur seberapa gemuk Wang Baole saat itu. Mendengar itu, dia terkekeh. Saudaraku, kau telah memperluas wawasanku. Aku pernah melihat orang-orang makan sampai gemuk, tetapi mencapai tingkat obesitas seperti ini dan tidak mampu keluar dari gua tempat tinggal mereka. Ini adalah sesuatu yang baru pertama kali kulihat dalam hidupku.
Wang Baole langsung marah ketika mendengar ucapan Xie Haiyang. Tidak masalah jika Xie Haiyang punya solusi, tetapi jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah dan malah hanya mengejeknya, Wang Baole mempertimbangkan untuk memberi pelajaran pada Xie Haiyang setelah menjadi ketua prefek. Dia ingin Xie Haiyang tahu bahwa berbicara sembarangan hanya akan mendatangkan penderitaan baginya. Xie Haiyang memperhatikan ketidaksenangan Wang Baole dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, untuk keluar, tidak perlu menghancurkan tempat tinggal gua. Saya, Xie Haiyang, adalah seorang pedagang. Saya tidak akan melewatkan solusi sederhana dan mengharapkan Anda menghabiskan uang berlebihan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan, solusi paling sederhana adalah Anda menurunkan berat badan. Dengan begitu, Anda akan bisa keluar. Metode ini tidak hanya akan menghemat waktu tetapi juga pasti akan lebih hemat biaya daripada menghancurkan tempat tinggal gua. Ini hanya membutuhkan 500 batu roh. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda punya solusi untuk menurunkan berat badan? Mata Wang Baole langsung berbinar. Jika dia bisa menurunkan berat badan, 500 batu roh bukanlah apa-apa. Wang Baole tidak akan ragu untuk membayar lebih banyak lagi. Teman sekolah, aku harus memperingatkanmu agar jangan meragukan kemampuanku. Selama kau punya uang, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Jika kau tidak menurunkan berat badan, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Kata Xie Haiyang dengan nada ringan namun penuh kebanggaan. Wang Baole juga merupakan orang yang tegas. Dia langsung menyetujui hal itu, tetapi dia hanya akan melakukan pembayaran setelah berat badannya turun. Xie Haiyang menyetujuinya. Dia percaya bahwa tidak seorang pun di perguruan tinggi Dao akan berani melarikan diri dengan batu rohnya. Karena itu, dia berbalik untuk pergi setelah dengan senang hati berkomunikasi dengan Wang Baole. Liu Daobin dan kawan-kawan melihat bahwa masalah tersebut tampaknya telah terselesaikan. Mereka dengan anehnya melirik tempat tinggal gua Wang Baole dan tahu bahwa dia frustrasi, jadi mereka mengucapkan selamat tinggal. Buni tidak ingin pergi, tetapi ia ditarik pergi oleh Dumin. Sebelum pergi, ia dengan lembut menghibur Wang Baole, yang sangat menyentuh hatinya. Xiaoya, begitu berat badanku turun, aku pasti akan mencarimu. Setelah semua orang pergi, Wang Baole berbaring di dalam gua tempat tinggalnya. Ia merasa dirinya saat ini seperti terenggiling yang terperangkap di dalam gua. Ia tak kuasa menahan kesedihan. Secara tidak sadar ia ingin makan camilan, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak dapat meraihnya. Hal ini langsung membuat Wang Baole semakin terpuruk. Mengapa begitu sulit padahal yang kuinginkan hanyalah menjadi ketua prefek? Aku harus gigih. Aku tidak boleh putus asa. Seperti yang disebutkan dalam autobiografi para pejabat tinggi, ketika surga hendak menganugerahkan jabatan besar kepada seseorang, surga terlebih dahulu melatih pikirannya dengan penderitaan dan otot serta tulangnya dengan kerja keras. Untungnya, Wang Baole adalah orang yang optimis. Setelah menyemangati dirinya sendiri, ia menguatkan tekadnya. Aku ingin pindah ke gua tempat tinggal yang lebih besar. Dengan dorongan ini, Wang Baole mulai berfantasi tentang adegan-adegan di mana ia menjadi ketua prefek di hari-hari mendatang. Setiap kali ia memikirkan sesuatu yang menarik, ia merasa penantian itu sepadan. Setelah itu, beberapa hari berlalu dengan penantian. Akhirnya, 3 hari kemudian saat senja, Xie Haiyang kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti 3 hari yang lalu. Rambutnya disisir rapi dengan gel, dan ia berdiri di bawah matahari terbenam. Wang Baole langsung mengenali sosoknya yang jauh itu. Saat melihat Xie Haiyang, Wang Baole berteriak dengan gelisah, "Saudara Xie." Suara Wang Baole terdengar dari dalam gua, dan saat sampai di telinga Xie Haiyang, ia telah tiba di depan gua. Ia membungkuk dan melihat ke dalam dengan senyum hangat. "Saudaraku, untuk masalahmu, aku sudah memikirkan beberapa solusi. Akhirnya aku memilih metode yang pasti berhasil." Sambil berbicara, Xie Haiyang mengeluarkan sebotol pil. Ia melihat sekeliling dan, setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, berjongkok dan berbisik, "Kali ini, aku mendapatkan pil kematian untukmu dari pasar gelap bawah tanah di kota Ethereal." Setelah melihat tingkah laku Xie Haiyang yang misterius, Wang Baole merasa lebih percaya diri. Namun, saat mendengar kata-kata pil kematian, dia terkejut. Apa itu? Wang Baole bingung. Dia belum pernah mendengar tentang pil kematian. Wajar kalau kau juga tidak tahu. Lagi pula,
Pil kematian adalah zat terlarang. Pil ini sebenarnya dimurnikan secara tidak sengaja oleh orang gila dari Fakultas Alkimia di masa lalu. Karena mengonsumsinya membuat seseorang merasa seperti mengalami kematian, maka pil ini disebut pil kematian. Ada daftar rahasia di Fakultas Alkimia yang mencatat orang-orang yang telah mengonsumsi pil kematian. Di dalamnya, jumlah pil kematian terbanyak yang dimakan pemegang rekor adalah 3 sebelum dia tidak tahan lagi. Saat Xie Haiyang berbicara, ia mengatakannya dengan sangat serius. Akhirnya, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Teman sekolah, jika kau sanggup menahannya, pil maut ini pasti akan membuatmu menurunkan berat badan." "Itu, berani kujamin." Wang Baole segera mempertimbangkan masalah tersebut. Kata-kata pil kematian memang terdengar menakutkan. Diam-diam dia menghubungi Buni dan Dumindan. Setelah beberapa penyelidikan, dengan susah payah membuka intranet roh untuk menyelidiki pil tersebut. Penyelidikan ini membuatnya ketakutan. Deskripsi pil kematian di intranet roh sangat menakutkan. Beberapa orang menyebutkan kematian yang sebenarnya, dengan orang-orang yang kurus kering hingga hanya tersisa tulang. Yang lain menyebutkan bahwa mengonsumsi pil itu sama saja dengan menantang nyawa. Terlepas dari pesan apapun itu, ada pernyataan terakhir yang membujuk orang untuk tidak pernah mengonsumsi pil tersebut. Namun justru karena itulah lebih banyak orang ingin mencobanya. Beberapa saat kemudian, Wang Baole, yang bertekad untuk menurunkan berat badan, menggertakkan giginya. "Bawa ke sini, aku akan memakannya." Itulah semangatnya. Xie Haiyang mengacungkan jempol kepadanya. "Tapi aku tidak bisa memberikan semuanya padamu. Mari kita coba satu persatu. Lagi pula, kau belum membayarku. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Aku akan memberimu satu dulu. Jika memungkinkan, kita akan mencoba yang kedua." Xie Haiyang merasa dirinya sudah menjadi orang yang sangat teliti. Ia mengenakan sarung tangan khusus dan dengan hati-hati mengambil satu pil dari botol pil lalu menyerahkannya ke dalam gua. Setelah Wang Baole menerimanya, dia memeriksanya. Pil kematian itu berwarna merah tua. Sekilas terlihat cukup mengkhawatirkan. Pertama-tama dia mengendus dan memastikan bahwa baunya identik dengan deskripsi yang dilihatnya di intranet roh. Dengan napas dalam, dia langsung memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Sebelum dia sepenuhnya merasakan rasanya, dia menelannya. Makanan ini ternyata cukup enak. Wang Baole menjilat bibirnya. Ia memakannya terlalu cepat dan hanya bisa merasakan sisa rasa di mulutnya. Ia merasa makanan ini lebih enak daripada camilannya. "Beri aku satu lagi." Wang Baole, yang sudah berhari-hari tidak makan camilan, langsung merasa nafsu makannya terangsang. Xie Haiyang terkejut. Ia selalu bersikap seperti seorang ahli yang dihormati di hadapan Wang Baole, tetapi dalam keterkejutannya, ia menatap botol pil di tangannya dan kembali menatap Wang Baole. Dia ragu sejenak sebelum dengan hati-hati mengeluarkan pil kedua dan memberikannya. Setelah Wang Baole menelannya lagi, dia menginginkan satu lagi. Xie Haiyang sudah merasa khawatir saat bertanya dengan ragu, Apakah kau merasakan sesuatu?" "Aku tidak merasakan apa-apa. Rasanya cukup enak. Beri aku beberapa lagi." Wang Baole menjilat bibirnya. Pil-pil itu pedas dan menghangatkan perutnya. Xie Haiyang merasa seluruh tubuhnya menjadi kacau. Setelah sesaat linglung, ia tanpa sadar menyerahkan 3 pil. Ketika menyadari apa yang telah dilakukannya, ia gemetar dan hendak menghentikan Wang Baole, tetapi Wang Baole sudah menelan 3 pil kematian. "Astaga, kau sudah makan 5. Xie Haiyang sangat terkejut dan berseru. Namun, saat itu, Wang Baole hanya merasa tubuhnya sedikit lebih panas dari sebelumnya. Reaksinya masih minim, sehingga ia langsung merasa tidak puas. "Apakah ini palsu? Sebelumnya kau sangat memujinya dan menyebutkan bahwa seseorang paling banyak hanya bisa makan 3. Aku sudah makan 5, dan tidak ada reaksi sedikit pun." Wang Baole merasa hal itu tidak dapat diterima. Dia merasa telah ditipu. Keringat dingin mengucur di dahi Xie Haiyang. Masih ada 5 pil di dalam botolnya. Dia sangat yakin telah mendapatkan pil asli, tetapi sekarang dia curiga. Setelah mendengar kata-kata Wang Baole, dia langsung menggerutu dengan marah. "Berani-beraninya seseorang menipu saya. Apakah kamu tidak akan tahu jika kamu memakannya?" Wang Baole sangat tidak senang. Xie Haiyang juga memiliki karakter yang unik. Ia curiga telah ditipu dan dipenuhi amarah. Sambil menggertakkan giginya,
Ia mengeluarkan satu pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, begitu pil itu masuk ke mulutnya, matanya membelalak dan pikirannya seolah langsung berdengung.